Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Nimatul Ula, nomor induk mahasiswa 2011-990 dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Di sini yang akan kita bahas rumusan masalahnya yaitu mengenai apa sih pengertian dan karakteristik kurikulum 2006 dan apa saja komponen kurikulum 2006 dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2006 itu seperti apa. Dan bagian saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik kurikulum 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP atau Kurikulum 2006 adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP ini merupakan upaya penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya atau KBK. KBK itu merupakan kurikulum sebelumnya KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006 ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi dari kurikulum KTSP ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang isi dan arah pengembangan pelajarannya memiliki keberhasilan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini atau KTSP ini memberikan kewenangan penuh pada sekolah untuk menentukan atau mengembangkan sistem kurikulumnya dengan alasan bahwa harus sesuai dengan situasi kedaerahannya. Dalam artian bahwa harus sesuai dengan kebutuhan kedaerahannya atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di daerahnya dan sesuai dengan lingkungannya pula. Dari beberapa penjelasan di atas mengenai KTSP atau kurikulum 2006 dapat disimpulkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 ini merupakan sebuah kurikulum yang dibuat karena untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya atau KBK, di mana kurikulum ini sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik peserta didik, serta kebutuhan masyarakat setempat. Karakteristik kurikulum 2006 menurut Kusnandar, yang pertama yaitu menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran melalui pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar tidak hanya dari guru akan tetapi juga bersumber dari sumber belajar lainnya yang edukatif. Yang kelima yaitu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi dan ciri-ciri tersebut terus tercermin dalam praktek pembelajaran. Sekian dari saya. Mengenai penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Ima Purwati. Terima kasih. Saya Ima Purwati, kelas PIC NIM 20111998 akan menjelaskan dan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan poin yang ke bagian B, yaitu komponen kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ini mengacu pada tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang secara berkelanjutan. Ya, seperti pendidikan karakter pada anak itu sangat penting.
Kemudian poin yang ke-B, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang berkelanjutan. Sehingga dalam melatih keterampilan, membiasakan akhlak yang mulia, pendidikan karakter itu harus berkelanjutan agar peserta didik tersebut bisa terlatih sehingga terbentuklah karakter dan tercapainya keterampilan atau bakat-bakat mereka. Poin yang kecil adalah tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang bagian kedua adalah struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar. Keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi yang meliputi 5 kelompok mata pelajaran yaitu sebagai berikut. Yang bagian A, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Bagian B, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan. Bagian yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian yang D adalah kelompok mata pelajaran etika, dan yang terakhir adalah kelompok pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran di atas dilaksanakan dan diuraikan berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ya. Yang bagian ketiga adalah kalender pendidikan. Dalam menentukan kalender pendidikan di suatu lembaga pendidikan itu sangatlah penting sehingga bisa mengatur waktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin itu penjelasan atau kelanjutan presentasi dari teman saya sebelumnya dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ima Purwati, yaitu bagian C, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan disingkat KTSP. KTSP dikembangkan berdasarkan S1 dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta sekolah madrasah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 2006 atau KTSP sendiri. Dalam penerapan kurikulum 2006 atau KTSP diperlukan prinsip-prinsip pengembangan dan menunjang berjalannya kurikulum itu sendiri. Prinsip tersebut yang akan jadi pedoman dalam pelaksanaannya, oleh karena itu prinsip-prinsip pengembangan ini harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima yaitu menyeluruh dan berkeseimbangan. Yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.